Kolaka Utara yang dulunya dikenal sebagai daerah dolar mencoba mengembalikan masa kejayaannya tersebut di bawah kepemimpinan Dotrandes Haji Nur Rahman Umar MH. Dengan progres revitalisasi kakao yang berjalan sejak tahun 2019. Saya murni, saya secara gamblang betul-betul hanya bagaimana supaya substansinya apa yang harus dikerjakan untuk menghadirkan uang sebanyak-banyaknya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Itu yang hanya saja dengan melihat dengan potensi-potensi baik potensi alam maupun potensi sumber daya manusia kita yang harus kita padukan, yang harus kita sinkronkan. Karena kalau tidak sinkron salah satu aspek saja, tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Mungkin potensi daerah, potensi SDA, sumber daya alam kita, katakanlah bahwa kita subur, tanaman kakao, katakanlah seperti itu, tetapi ketersediaan masyarakat yang tidak punya minat, yang tidak punya semangat untuk ke situ, mustahil dapat terlaksana. Nah, olehnya itu dengan keterpaduan setelah kita kaji, setelah dianalisa bahwa dengan berbagai faktor kita tetapkan bahwa unggulan program pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah di sektor revitalisasi kakao. Dolar karena memang Kolaka Utara dulu itu disebut dolar karena begitu coklat bagus, masih bagus toh. Itu dia langsung harga juga langsung meloncat. Oh, kalau ini yang rehabilitasi kakao untuk Kolaka Utara, yang ini kakao yang termasuk 2018, tapi 2018 pelaksanaan toh, karena saya juga bagi kami di Kolaka Utara toh untuk kakao, tapi pas penanaman 2019 ini anunya misi-misinya Pak Bupati ini untuk kakao di Kolaka Utara, pupuk, pestisida dan racun-racun hama semua itu. Ada juga pernah sini dikasih juga namanya kontak babi toh, kontak babi dengan termasuk jagung apa jangka-jangka pendek untuk salah-salahnya dulu ini coklat sementara ditanam dulu. Pada tahun 2020, akhirnya kakao membuahkan hasil dengan panen perdana di Powala'a, Pakue Tengah. Tidak menetap. Ada juga 20 kilo, ada 30 kilo, ada 15 kilo, tidak menetap. Begitu. Dalam satu jadi bulan. Selama ini tidak pernah timba begitu. 50, 70, 80 mai. Nah, sampai 1 kintal ya begitu. Selama ini yang memproduksinya. Ya begitu. Oh, begitu dia Pak. Iya. Keren. Totalnya semua ada kuponnya lebih 1 ton. Ya, itu. Total itu dia. Ada kuponnya menentukan. Selama musimnya ini dia Pak, Iya. 1 ton. Ya, seperti itu. Termasuk ada sedikit perubahan yang dapat bantuan untuk rehabilitasi kakao ini untuk 2019 sudah ada sedikit perubahan-perubahan daripada dulu belum ada namanya bantuan masalah bantuan kakao toh, tapi sekarang sudah berhasil ya, sudah ada sedikit perubahan dari ekonominya. Selain revitalisasi tersebut, dengan adanya Kakao Center, pemerintah daerah mencoba mengolah sendiri hasil dari perkebunan kakao menjadi produk original Kolaka Utara.
kita Kolaka Utara sebagai salah satu kabupaten penghasil kakao terbesar, kita berusaha bagaimana untuk menambah nilai jualnya. Oleh karena itu dengan adanya center sini bangunan pengolahan, kita kedepannya kan berharap semoga nilai jual dari dan nilai tambah dari biji yang ada, biji kakao yang ada di petani bisa memiliki nilai yang berkualitas di pasaran. Untuk bahan baku yang kita pakai di sini untuk mengolah itu dari biji kakao yang kita beli dari petani revitalisasi yang ada di Kolaka Utara. Nah, ini ada di sini. Nah, bisa kalau tidak boleh gitu. Ini proses fermentasi namanya. Berapa lama biasanya nih Kak? Ini kalau fermentasi full itu 6 malam. 6 malam? Iya. Setiap 1 malam kita cek suhunya. Kalau dia tidak suhunya itu harus di suhu 40 sampai 45 derajat. Kalau dia sampai suhu itu digaruk lagi supaya itu mikroba yang ada dia bekerja. Nah, setiap 2 malam kembalikan. Jadi nanti kita dari sini setiap 2 malam ya. kita pindahkan ke kotak sini. Kemudian malam ketiganya, malam 2 malamnya lagi kita kembalikan ke sini. Setelah itu baru kita kasih keluar berbawa di selera. Sebelum kita panaskan dulu. Kita panaskan dulu sampai di suhu 120. Kemudian 120. Ini kan 27. Kita naikkan di suhunya 120. Kemudian kita masukkan biji kakao yang sudah kering. Setelah 10 menit kita keluarkan ke dalam 10 menit. Setelah suhunya mencapai 120, kita masukkan biji, kemudian kita menghitung dari 10 menit kita keluarkan supaya tidak gosong. Mesin pemisah biji kulit. Nanti keluar itu ada nip, ada nanti kita. Yang tadi setelah dipisah kulitnya ini yang namanya nip. Ini sudah terpisah ya. Sudah tidak ada kulitnya, sisa daging kakao. Ini yang dibilang nip namanya. Mesin pemas kasar. Prinsipnya kayak itu, penggilingan dia mengeluarkan. Nanti kalau mau saya kirimkan videonya pada saat keluar. Setelah dari sini sudah keluar dalam bentuk pasta kasar, kita masukkan ke sini. Ini namanya pemasta halus. Itu di dalamnya dia pakai bola-bola, ada bola-bolanya. Ini ada bola-bolanya. Ini yang menghaluskan. Ini kita putar sampai 4 jam sampai betul-betul halus. Kemudian kita keluar. Adonannya itu kita keluarkan. Kemudian kita pindahkan ke mesin ini. Di sini kita campur. Setelah 4 jam kita masukkan dulu gula, kita putar selama 1 jam, kemudian masukkan komposisi susu. Setelah itu kita putar 1 jam, kemudian setelah 1 jam kita masukkan ada namanya lecithin soya itu sebagai yang membuat adonan nanti dia mengeras. Oke, bisa kita tambahkan lagi pandan, bisa kita tambahkan vanila, saya selera saja. Nah, ini namanya mesin temper yang menggunakan mesin. Kalau ini kita mau tempering secara manual. Ini pakai tenaga manusia.
kita sendirian temperin secara manual. Nah, di sini kita atur suhunya. Untuk coklat mil kita naikkan suhunya dulu di 45, kemudian turunkan di 27, kemudian kita naikkan ke 29. Di situlah kita lakukan pencetakan Secara manual. nah, makanya yang bilang harus ruangan dingin, makanya ada AC-nya. Karena kapan bukan di ruangan dingin kita setengah mati tidak dapat suhu, karena dia susah untuk turun. Setelah kita temperin, kita cetak, ada cetak, ada beberapa cetakan. Itu yang tadi yang mana coklat bak ini, ada ini model coklat batang, kecil cetakannya kecil-kecil ini. Kalau untuk yang sudah jadi, yang sudah jadi kemas mami. Ini sudah jadi. Ini ada kepala. Sudah. Ini ada cengkehnya. Bisa kita buka Kak? Ini juga. Nah, ini sudah banyak pasta, ini saya tinggal mengolah itu. Ini belum dikemas ini. Ini dia belum dikemas ini. Ini coklat mil ini. Kalau untuk dia coklat dark dia, nah ini dia dapat susu ini. Ini banyak pasta di sini. Ini kan sebelum ini saya belum olah. Ini kan saya sudah ini coklat dark ini. Saya sisa lelehkan ini, kemudian saya temperin kemudian cetak. Saya sudah bikin, memang sudah ada komposisinya. Jadi kalau pada saat tiba-tiba tidak disuruh Balance saja. Setelah itu kan sekitar setengah jam itu kita keluarkan, kemudian simpan di nampang-nampang, kemudian itu nampang ditutup di atas, kemudian disimpan di suhu. Tren minuman kekinian memiliki peran tersendiri dalam kehidupan masyarakat, khususnya anak muda. Minuman coklat memiliki tempat tersendiri bagi pemilik kedai maupun konsumen dikarenakan rasa dan variasinya. Melihat kesan tersebut, komunitas Seduh Padu berharap pemerintah memproduksi dan menyuplai bubuk coklat dari Kakao Center sehingga lebih memberi manfaat bagi ekonomi masyarakat. Jadi tujuan dari kegiatan forum grup diskusi kemarin yang sempat komunitas kami adakan yaitu yang pertama, bagaimana cara membuka peluang usaha melalui dengan tahap awal ini, yaitu pengenalan terhadap pelaku-pelaku UMKM, pelaku usaha yang hadir pada saat itu tentang produk yang kita ciptakan di Kolaka Utara ini bisa digunakan untuk menjadi salah satu bahan produktivitas dari produk yang dia kelola. Terus yang kedua, menjalin tali silaturahim terhadap para pelaku UMKM dengan instansi-instansi yang hadir pada saat itu, dan juga tentunya membuka peluang usaha biar kedepannya bisa berkembang dari hasil biji kakao kita. Seperti itu. Dan harapan saya ke depannya bagaimana biji kakao ini bisa memiliki kualitas, bagaimana para pelaku UMKM, para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya melalui dukungan dari pemerintah, seperti itu. Kalau pemerintah bisa memberikan ke masyarakat tuh,
untuk mendatangkan eh, perusahaan datang di umpamanya di Kolaka Utara untuk bagaimana kakao ke depan bisa puncak naik harganya tuh. Masyarakat tidak terlalu anumi juga dipermaini dengan pembeli-pembeli yang lain, tidak, artinya sudah dikasih ini harga sekian tapi siapa tahu masih main harga tuh. Kalau memang sudah ada nih perusahaan datang di desa kami ini atau Kolaka Utara tuh, harga bagaimana caranya meloncat bagus, yang mengharapkan juga petani begitu juga.